Jika kamu pernah membaca buku bisnis tentang strategi perang Sun Tzu atau mendengar seminar dan kisah inspiratif yang mengangkat pemikirannya, maka nama besar Sun Tzu tentu sudah tidak asing lagi bagi kalian. Ia dikenal sebagai jenderal yang sangat jenius, seorang ahli strategi perang yang legendaris, pemikir besar di balik karya legendaris The Art of War. Strateginya digunakan di ruang rapat perusahaan, dunia politik, bahkan kehidupan sehari-hari. Namun di balik popularitasnya itu muncul satu pertanyaan besar. Siapa sebenarnya Sun Tzu? Apakah ia benar-benar seorang jenderal perang yang pernah hidup dalam sejarah atau hanya tokoh fiksi legendaris yang diciptakan oleh seseorang dan dipercaya selama berabad-abad? Mari kita bongkar kebenarannya berdasarkan fakta sejarah yang ada. Untuk memahami siapa sebenarnya Sun Tzu, kita harus terlebih dahulu memahami dunia tempat ia hidup, sebuah periode yang penuh konflik, intrik politik, dan perubahan besar dalam struktur kekuasaan di Tiongkok kuno. Periode tersebut dikenal sebagai Spring and Autumn Period yang berlangsung sekitar tahun 770 hingga 476 sebelum Masehi. Nama periode ini berasal dari sebuah kronik sejarah klasik Tiongkok yang disebut Spring and Autumn Annals. Pada masa ini, Tiongkok secara nominal masih berada di bawah kekuasaan dinasti Zhou. Namun kekuasaan pusat dinasti tersebut sebenarnya sudah sangat melemah. Secara formal, Raja Zhou masih dianggap sebagai Son of Heaven atau penguasa tertinggi. Tetapi dalam praktiknya, kekuasaan politik justru berada di tangan para penguasa regional yang disebut Zhuhou atau penguasa feodal. Pada awal dinasti Zhou, wilayah kekuasaan diatur melalui sistem feodal. Raja memberikan wilayah kepada para bangsawan untuk dikelola sebagai negara bawahan. Namun seiring waktu, para penguasa lokal ini menjadi semakin kuat dan mandiri. Ketika ibu kota Zhou diserang oleh suku nomadik pada tahun 771 sebelum Masehi, pusat kekuasaan kerajaan terpaksa dipindahkan ke wilayah timur. Peristiwa ini menandai dimulainya periode yang disebut Zhou Timur. Raja Zhou praktis hanya menjadi simbol legitimasi. Pada puncak periode ini, terdapat lebih dari 100 negara kecil yang tersebar di wilayah Tiongkok kuno. Secara bertahap, hanya beberapa negara besar yang berhasil mendominasi panggung politik dan militer. Persaingan di antara negara-negara ini sangat intens. Aliansi politik sering berubah, pengkhianatan, diplomasi rahasia, dan pertempuran besar menjadi bagian dari kehidupan politik sehari-hari. Karena konflik yang hampir terus-menerus, periode ini menjadi masa berkembangnya ilmu strategi militer di Tiongkok. Para penguasa tidak hanya membutuhkan tentara yang besar, mereka membutuhkan ahli strategi, orang yang mampu merancang taktik perang, membaca psikologi musuh, dan memenangkan perang dengan sumber daya terbatas. Jika sebelumnya perang didominasi aristokrat dan kereta perang, periode ini mulai muncul tentara infanteri massal dari rakyat biasa. Ini membuat perang menjadi jauh lebih besar dan lebih kompleks. Strategi menjadi semakin penting. Periode ini juga melahirkan banyak pemikir besar. Para filsuf mencoba menjawab bagaimana cara menciptakan stabilitas. Confucius menekankan moralitas, sementara Laozi mengembangkan Taoisme. Sun Tzu melihat konflik sebagai permainan strategi dan psikologi. Disinilah pemikiran Sun Tzu menjadi revolusioner. Kemenangan terbaik adalah kemenangan tanpa perang. Ide inilah yang ia tuangkan dalam karya legendarisnya, The Art of War, sebuah buku yang akan mempengaruhi dunia selama ribuan tahun. Dan semuanya berawal dari dunia kacau di era Spring and
Autumn. Bagi Sun Tzu alias Sun Wu, strategi bukan sekadar kata-kata di atas bambu, melainkan disiplin yang mutlak. Di istana megah negara Wu, Sun Wu menghadap Raja Helu untuk menawarkan keahliannya. Raja Helu menerima gulungan itu dengan tatapan skeptis, meragukan apakah teori ini bisa diterapkan pada siapapun. Sang raja menantang Sun Wu. Bisakah kau melatih para selirku menjadi prajurit yang disiplin? Sun Wu menyanggupi. 180 selir dikumpulkan di halaman istana yang luas. Bagi para selir, ini hanyalah sebuah permainan baru untuk menghibur sang raja. Sun Wu membagi mereka menjadi 2 unit, dipimpin oleh 2 selir favorit sang raja. Dia berdiri di depan sebuah drum besar, lambang otoritas dan komando militer. Sun Wu menjelaskan perintah sederhana, maju, mundur, kiri dan kanan. Sesuai dentuman drum dipukul. Suara menggelegar memenuhi halaman, menanti reaksi para prajurit baru ini. Namun, para selir meledak dalam tawa. Mereka saling bercanda, mengabaikan perintah sama sekali. Sun Wu berhenti sejenak. Jika instruksi tidak jelas, itu adalah kesalahan sang jenderal. Ia mengulangi penjelasannya dengan lebih detail, memastikan setiap orang mengerti tanggung jawab mereka. Sekali lagi, drum dipukul. Namun, reaksi yang sama terulang. Tawa dan ketidakpedulian. Wajah Sun Wu berubah menjadi sangat dingin. Atmosfer di halaman mendadak mencekam. Jika perintah sudah jelas namun diabaikan, maka itu adalah kesalahan para perwira. Sun Wu memerintahkan hukuman mati bagi kedua selir pemimpin tersebut. Raja Helu yang panik mengirim pesan dari balkon, memohon agar mereka diampuni. Namun Sun Wu menjawab, di medan perang, jenderal memiliki otonomi penuh. Bahkan di atas perintah raja, hukuman dilaksanakan. Sebuah pesan brutal bahwa hukum militer tidak mengenal pengecualian. Pengganti baru ditunjuk. Kini, suasana halaman benar-benar berbeda. Drum dipukul kembali. Kali ini, para selir bergerak serempak. Seperti satu mesin perang yang sempurna. Tidak ada lagi tawa, hanya suara langkah kaki dan dentuman drum yang menggema. Terkesan oleh ketegasan ini, Raja Helu mengangkat Sun Wu menjadi jenderal utama pasukannya. Ini adalah awal dari kejayaan negara Wu di bawah bimbingan sang jenius strategi. Dalam pertempuran Boju, disiplin besi Wu diuji melawan pasukan besar negara Chu. Meski kalah jumlah, pasukan Wu bergerak dengan presisi yang menghancurkan musuh. Strategi Sun Wu menjebak pasukan Chu, menciptakan kekacauan di garis pertahanan mereka. Pasukan Wu menyerbu ibu kota Chu, Ying, dalam sebuah kemenangan yang tak terduga. Nama Sun Wu pun abadi sebagai jenderal yang tak terkalahkan. Dia berdiri memandang medan perang. Wajahnya setenang air di tengah badai. Kemenangan tertinggi bukanlah melalui darah, melainkan mengalahkan musuh tanpa bertempur. Inilah warisan Art of War, sebuah bukti bahwa kepemimpinan sejati dibangun di atas disiplin yang tak tergoyahkan. Karya yang membuat nama Sun Tzu terkenal hingga hari ini adalah buku strategi militer legendaris berjudul The Art of War. Teks ini diperkirakan ditulis sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Pada akhir periode Spring and Autumn period, buku ini relatif singkat namun sangat padat. Ia terdiri dari 13 bab yang masing-masing membahas aspek berbeda dalam strategi perang. Yang membuat buku ini istimewa adalah pendekatannya yang sangat analitis. Sun Tzu tidak hanya berbicara tentang taktik militer di medan perang, tetapi juga tentang perencanaan strategis, kepemimpinan, psikologi manusia, intelijen, logistik, serta hubungan antara politik dan perang. Bagi Sun Tzu, perang bukan sekadar benturan fisik, melainkan sistem kompleks yang melibatkan informasi, persepsi, dan keputusan strategis.
Secara garis besar, 13 bab dalam buku ini membahas tema-tema mulai dari perencanaan strategis hingga intelijen dan mata-mata. Menariknya, bab terakhir yang membahas spionase menunjukkan bahwa Sun Tzu sangat memahami pentingnya informasi dalam peperangan. Dalam banyak konflik modern, prinsip ini tetap menjadi dasar operasi intelijen militer. Beberapa prinsip Sun Tzu menjadi sangat terkenal. Salah satunya adalah kemenangan terbaik adalah tanpa pertempuran. Kemenangan tertinggi adalah ketika musuh dapat dikalahkan tanpa harus bertempur secara langsung melalui diplomasi atau sabotase. Prinsip terkenal lainnya adalah kenali musuh dan kenali dirimu sendiri. Jika kamu mengenal musuhmu dan mengenal dirimu sendiri, kamu tidak perlu takut menghadapi 100 pertempuran. Sun Tzu juga menekankan bahwa perang adalah soal penipuan. Jika kuat, tampakkan lemah. Jika dekat, buat musuh mengira kita jauh. Tujuannya adalah membuat musuh salah mengambil keputusan. Konsep ini sangat relevan dengan strategi militer modern dan operasi psikologis. Meskipun ditulis 2500 tahun yang lalu, pemikiran Sun Tzu tetap berpengaruh hingga saat ini. Tokoh militer besar seperti Napoleon, Mao Zedong, dan Douglas MacArthur diketahui mempelajari strategi ini. Menariknya, sejak akhir abad ke-20, buku ini juga banyak digunakan dalam dunia bisnis dan manajemen untuk strategi kompetisi. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran Sun Tzu melampaui konteks sejarahnya dan tetap relevan dalam dunia yang penuh persaingan teknologi. Kebijaksanaan kuno ini tetap menjadi panduan universal untuk memenangkan persaingan tanpa merusak diri sendiri. Meskipun nama Sun Tzu sangat terkenal dalam sejarah strategi militer dunia, para sejarawan modern masih memperdebatkan satu pertanyaan penting. Apakah Sun Tzu benar-benar seorang tokoh historis atau hanya legenda yang lahir dari tradisi militer Tiongkok kuno? Sumber utama tentang kehidupan Sun Tzu berasal dari karya sejarawan Tiongkok bernama Sima Qian dalam karya monumentalnya Records of the Grand Historian. Sima Qian menulis biografi Sun Tzu dan mengaitkannya dengan negara Wu serta Raja Halu. Namun ada satu masalah besar dalam kajian sejarah. Sima Qian hidup sekitar abad kedua sebelum Masehi, sementara Sun Tzu diperkirakan hidup sekitar abad ke-6 hingga ke-5 sebelum Masehi. Artinya terdapat jarak waktu sekitar 300 hingga 400 tahun antara kehidupan Sun Tzu dan penulisan biografinya. Dalam standar historiografi modern, jarak waktu sepanjang ini sering menimbulkan pertanyaan tentang akurasi sumber. Para sejarawan modern umumnya memiliki 3 pandangan utama mengenai identitas Sun Tzu. Pertama, Sun Tzu sebagai tokoh historis nyata. Beberapa sejarawan percaya bahwa Sun Tzu memang benar-benar seorang jenderal negara Wu pada masa pemerintahan King Helu. Banyak detail dalam The Art of War sangat sesuai dengan kondisi militer pada akhir periode Spring and Autumn period. Teori kedua menyatakan bahwa The Art of War kemungkinan merupakan kumpulan pemikiran dari beberapa ahli strategi militer yang hidup pada masa berbeda. Nama Sun Tzu mungkin digunakan sebagai simbol untuk menyatukan berbagai tradisi strategi militer yang berkembang saat itu. Teori ini muncul karena beberapa bagian buku mencerminkan perkembangan militer yang terjadi pada periode berikutnya, yaitu Warring States period. Perdebatan ini mulai berubah pada tahun 1972 ketika para arkeolog menemukan teks militer kuno di situs makam Yin Qiu Shan. Di sana ditemukan naskah bambu yang berisi versi awal dari The Art of War, menunjukkan teks ini sudah beredar jauh sebelum dinasti Han. Mengapa The Art of War bertahan selama 2500 tahun? Banyak buku strategi militer dari masa kuno yang telah dilupakan. Namun The Art of War tetap dipelajari selama lebih dari 2 milenium. Alasannya adalah prinsipnya yang bersifat universal. Sun Tzu
tidak menulis tentang senjata tertentu. Sebaliknya, ia menulis tentang cara berpikir strategis, analisis risiko, dan psikologi manusia. Kedua, relevan di luar medan perang. Strategi Sun Tzu kini diterapkan dalam politik, bisnis, hingga strategi kehidupan sehari-hari. Ketiga, kesederhanaan yang mendalam. Meskipun singkat, banyak kalimat dalam The Art of War memiliki makna yang sangat dalam. Contohnya, pemimpin yang bijak merencanakan jauh sebelum konflik terjadi. Ini mencerminkan inti dari strategi modern, perencanaan jangka panjang. Lebih dari 2.500 tahun telah berlalu. Kerajaan yang ia kenal seperti Wu dan Chu telah lama hilang dari peta dunia. Namun pemikirannya tetap hidup di akademi militer modern, ruang rapat perusahaan besar, hingga ruang kelas universitas. Pesan yang ia tinggalkan jauh melampaui zamannya, bahwa kemenangan sejati bukan hanya tentang kekuatan, tetapi tentang kecerdasan dan strategi. Itulah alasan mengapa setelah lebih dari 2 milenium, dunia masih terus membaca karya seorang jenderal dari Tiongkok kuno. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel Gubris TV untuk kisah-kisah sejarah lainnya.